Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika Bilah Pedang melepaskan cahaya pedang yang kuat, dia ingin melihat Adipati Putih hancur di bawah tekanan kematian yang akan datang. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Mata Adipati Putih penuh dengan kesombongan dan tekad. Tidak ada sedikit pun pengecut atau ketakutan. Bajingan, aku harus membunuhnya dan mengakhiri ini untuk selamanya. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat terbentuk di mata Jusi saat dia menarik pedangnya dan mempersiapkan diri untuk membuat tikaman terakhir untuk mengakhiri kebencian ini di hatinya selamanya. Namun tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bergema di langit. Itu sama kerasnya dengan guntur yang akan didengar seseorang dalam badai yang sangat besar. Beraninya kau melakukan itu? Kata sederhana itu sudah cukup untuk membuat seluruh area bergetar. Gelombang suara yang kuat diresapi dengan jumlah kekuatan spiritual yang luar biasa ketika bergema di radius 50 km. Prajurit normal hanya akan mendengar suara yang sangat keras, namun Mas Roh dan instruksi jiwa merasakan dampak dari suara itu. Seolah-olah kepala mereka dipukul oleh palu. Semakin kuat kultivasi mereka, semakin besar dampaknya pada mereka. Jusi merasa pusing setelah mendengar suara itu dan tidak dapat menusuk Adipati Putih. Langit gelap dan suram tiba-tiba menyala ketika matahari keemasan bersinar mulai menerangi tanah di bawahnya. Cahaya yang intens lemparkan ke seluruh langit karena menyebabkan riak di udara setiap kali berkedip. Bahkan Penatua Kong dikejutkan oleh perindasan spiritual yang luar biasa yang dilepaskan oleh matahari. Ia tersentak. Seorang Limidolo? Siapakah Limidolo yang kuat ini? Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang menggunakan suara mereka untuk menekan semua orang secara spiritual dalam radius 50 km. Sebenarnya, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Master Roh, tapi sekarang itu terjadi tepat di depan matanya. Meskipun Penatua Kong bisa mendengar kemarahan dalam suara orang itu adalah suara yang cerah. Itu jelas bukan suara Penatua Swan. Penatua Swan bukan satu-satunya. Limidolo. Penting untuk dicatat bahwa Kong Deming hanya mampu menangkis serangan Penatua Swan dengan kekuatan instruksi jiwa kelas 10-nya. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyimpulkan siapa yang lebih kuat. Kekaisaran Yu hanya unggul karena alat jiwa mereka. Karena mereka kekuatan bertarung instruksi jiwa mereka ditingkatkan. Meski kemampuan tempur musuh mereka berkurang, jika Starlo ingin mendapatkan bantuan dari seorang Limidolo lain, itu akan menjadi kemenangan yang sangat sulit bagi Kekaisaran Yu. Mereka harus menanggung biaya besar untuk mengalahkan kota Starlo. Bagaimana mungkin Penatua Kong tidak khawatir tentang penampilan Limidolo yang misterius ini? Selain itu, sebagai instruksi jiwa kelas 10 dia dapat mengatakan bahwa pendatang baru ini mungkin lebih kuat dari Penatua Swan. Dia bukan hanya Limidolo biasa. Penatua Kong tidak percaya diri mengalahkan orang ini, namun ada satu orang yang bakal lebih terkejut daripada Penatua Kong. Orang itu tidak lain adalah permaisuri Dewa Perang yang berdiri di belakangnya. Setelah mendengar seruan nyaring dari langit, Jusi mungkin sesaat kewalahan oleh sensasi yang memusingkan, namun setelah dia menenangkan dirinya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak gemetar dalam gembiraan saat ini, sebaliknya dia gemetar ketakutan. Itu benar, dia gemetar ketakutan. Alasannya adalah dia tahu siapa itu. Dia kenal suara itu. Justru itulah sebabnya dia begitu takut akan penampilannya yang tiba-tiba. Dia adalah orang yang dia benar-benar tidak ingin lihat saat ini juga. Meskipun matahari keemasan menyinari tanah dengan cahaya yang cemerlang dan intens, udara mulai menjadi sangat dingin. Kepingan salju mulai jatuh dari langit saat mereka menyelimuti seluruh medan perang. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah musim gugur di kota Starlo. Namun suhu turun dengan kecepatan gila. Bahkan itu sangat dingin sehingga kepingan salju melayang di langit. Untuk beberapa alasan aneh, mereka tidak bisa mendarat di tanah. Sebuah cahaya perak berkedip di langit yang jauh. Namun ketika itu berkedip lagi, itu sudah tepat di depan Jusi dan Kong Deming. Dua sosok muncul di udara tepat sebelum pasukan Kekaisaran Yu menyadarinya. Apakah itu dia? Benarkah itu dia? Jusi hampir tersandung saat pikirannya menjadi benar-benar kosong. Kong Deming segera mengangkat tangannya dan menyeret Adipati Putih ke arahnya. Dia menggunakan alat jiwanya untuk mengendalikan dan menekannya. Pada saat ini jelas
bahwa orang-orang yang berseru sebelumnya adalah pria dan wanita ini. Pria itu mengenakan jubah biru pucat panjang, rambutnya yang panjang terombang-ambing oleh angin di belakang punggungnya. Dia memiliki aura yang sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak lagi terpengaruh oleh keprihatinan duniawi. Kepingan salju berputar di sekujur tubuhnya secara terus-menerus. Kapan saja kepingan salju akan menghilang, itu akan memancarkan sinar perak samar yang hampir tidak terlihat oleh mata. Wanita yang berdiri di sisinya bahkan lebih bersinar. Rambut ungu panjangnya menjuntai dari kepala ke jari-jari kakinya. Wajahnya yang menakjubkan jelas lebih dari cukup untuk membuat malu bulan. Matanya yang ungu benar-benar memukau. Cahaya keemasan lembut dan hangat berkedip di sekitar tubuhnya, dan ada naga yang samar mengaum setiap kali cahaya keemasan berkedip. Cusi terdengar terengah-engah. Apakah itu Wo Yu Hao? Es Doulo yang menantang 10 orang kita. Orang yang berdiri di sampingnya pasti naga kupu-kupu Doulo Tang Wutong. Ya, pasangan yang tiba-tiba muncul di badan perang adalah Wo Yu Hao dan Tang Wutong. Setelah berkultivasi selama 3 tahun yang panjang, mereka akhirnya menyelesaikan kultivasi tertutupnya. 3 tahun berlalu dengan sangat cepat bagi mereka karena mereka berdua berada dalam kondisi meditasi yang mendalam. Wo Yu Hao akhirnya menyelesaikan penyerapannya atas kekuatan spiritual dari Kaisar Termata Jahat. Dia mampu menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat, yang sudah melampaui kekuatan limit Doulo, dan pada level setengah dewa, untuk menyelesaikan inti jiwa ketiganya dan menggabungkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Pada saat yang sama, ia akhirnya bisa menguasai kendalinya terhadap kekuatan spasial. Inti jiwa ketiganya adalah inti jiwa spasial. Wo Yu Hao menyelesaikan kultivasinya sekitar setengah tahun yang lalu, namun Tang Wutong membutuhkan bantuannya karena dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Dia terjebak di kemacetan dan membutuhkan Wo Yu Hao untuk menggunakan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya untuk menjaganya. Dia hanya mampu membuat terobosan dan menyelesaikan inti jiwa ketiganya sehari yang lalu. Oleh karena itu, mereka dapat membangun prestis sebagai makhluk pertama yang memiliki inti jiwa pelengkap yin yang dan membentuk inti jiwa ketika mereka telah menciptakan keajaiban lain di dunia ini. Meskipun mereka akhirnya masih seorang limit Doulo, mereka pasti limit Doulo paling kuat dalam sejarah benua Doulo. Setelah menyelesaikan kultivasi tertutup, Wo Yu Hao memiliki apresiasi dan kepekaan yang lebih dalam terhadap takdir. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah, karena itu mereka terbang ke kota tetangga untuk memahami apa yang terjadi ketika mereka pergi. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengetahui bahwa Cusi tidak menepati janji yang telah mereka buat sebelumnya, tetapi malah melanjutkan untuk memulai perang lain dan telah menghancurkan kekaisaran Doling. Setelah mendengar berita ini, Wo Yu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Pada saat ini dia bisa merasakan jantungnya berkontraksi saat dia merasakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dipimpin oleh perasaan takdirnya, dia merobek-robek ruang di depannya dan mencoba untuk bergegas ke kota Starlo bersama Tang Wutong. Pada saat itulah ketika Cusi hendak menusuk Adipati Remo Putih. Wo Yu Hao sebenarnya sekitar 250 km jauhnya, namun dia bisa merasakan ketakutan di hatinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, ia menggunakan suaranya untuk merobek ruang dan menghentikannya. Setelah itu, dalam sekejap mata ia bisa menggunakan penguasaannya atas kekuatan spasial untuk mengangkut dirinya dan Tang Wutong ke tempat Cusi dan Kong Deming berada. Wo Yu Hao langsung kewalahan oleh beberapa emosi setelah melihatnya dan Adipati Remo Putih yang tidak lagi mengenakan baju besi atau baju apapun. Demikian pula Cusi juga kewalahan oleh banyak emosi saat mereka saling menatap. Matanya memerah. Mengapa? Kenapa kau harus kembali sekarang? Mengapa? Cusi mengangkat pedang panjang di tangannya dan menusuk Adipati Remo Putih tanpa peringatan. Dia tahu jika dia tidak bergerak sekarang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam kepada orang tuanya lagi. Kali ini, dia menggunakan semua upaya dan kekuatan jiwanya untuk mencoba menghabisi Adipati Remo Putih. Selama dia bisa menghabisinya, balas dendamnya akan lengkap. Menyalah! Suara metalik yang cerah bisa terdengar meskipun pedang panjang telah bersentuhan dengan kulitnya. Itu tidak dapat menembus ke dalam tubuh seseorang. Rahang Cusi jatuh ketika dia melihat bahwa Adipati Remo Putih telah digantikan oleh orang yang telah dia takuti selama ini.
Pemindahan Xuanwu ini adalah salah satu keterampilan favorit Wu Yuhao dan sekarang ia menyelamatkan nyawa ayahnya. Dia dapat menggunakan kekuatan spiritual dan jiwanya yang kuat untuk membelah perisai ilahi bulan perak milik Kong Deming dan menyelesaikan pemindahan Xuanwu-nya. Adipati Putih telah dipindahkan ke tempat Wu Yuhao berada. Setelah memancarkan suara metalik yang cerah itu, pedang panjang itu langsung hancur. Kong Deming terkejut ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengkoneksi perisai ilahi bulan peraknya untuk mengurung Wu Yuhao. Penyalah! Suara Wu Yuhao berseru dengan marah saat itu. Seluruh tubuhnya berubah warna merah emas yang cemerlang. Cahaya keemasan yang intens dilepaskan ke sekelilingnya ketika badai spiritual terbentuk di sekitarnya. Perisai ilahi bulan perak yang berhasil menahan Penatua Xuan langsung hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan yang dirilis oleh Wu Yuhao segera menjadi perak setelah itu. Perisai ilahi bulan perak kembali ke sisi Kong Deming dan mencoba menyelimutinya. Kong Deming tidak hanya merasakan heran sekarang, dia benar-benar merasakan kengerian saat melihat Wu Yuhao. Dia mundur hampir seketika dan memperlebar jarak di antara mereka. Ini, kendali kekuatan spasial orang ini sebenarnya telah mencapai standar seperti ini. Dia berhasil menyegel semua ruang di sekitarnya hanya dalam sekejap mata sebelumnya. Perisai ilahi bulan perak memanfaatkan kekuatan spasial. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu bisa diarahkan ke ruang angkasa, namun orang ini berhasil menyegel semua ruang di sekitarnya dan mencegah alat jiwaku melarikan diri. Setelah itu, ia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk merobohkan penghalang. Jika Kong Deming tidak cukup cepat, alat jiwa kelahirannya atau lebih tepatnya kebanggaannya akan benar-benar hancur. Jika itu terjadi, dia akan terluka parah bagaimanapun. Ia dapat dikatakan telah menyatu bersama dengan alat jiwanya. Wu Yuhao bahkan tidak melihat Kong Deming, perhatiannya tertuju pada Jusi. Aku seharusnya bertanya padamu, mengapa? Mengapa Jusi? Katakan padaku kenapa? Aku percaya padamu tetapi kau mengkhianati kepercayaanku. Kau memulai perang tepat saat aku berkultivasi tertutup. Suara Wu Yuhao bernada rendah, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya menghasilkan gelombang spiritual yang aneh. Saat ini, Legiun jiwa Kekaisaran Ryu telah berkumpul. Mereka mengepungnya, Tang Wutong dan Tai Hao. Ketika orang-orang di kota Starlo melihat Wu Yuhao muncul, mereka semua sangat senang setelah kejutan sesaat. Mungkin yang lain tidak bisa merasakan kondisi Wu Yuhao, namun Penatua Xuan dapat mengatakan bahwa kemampuannya sudah jauh di atas kemampuannya. Ini berarti bahwa Wu Yuhao sudah menjadi limit dahulu. Selain itu, Wu Yuhao pasti jelas memiliki inti jiwa ketiga. Ini karena dia tidak mungkin menjadi limit dahulu tanpa itu. Meskipun Penatua Xuan tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia melihat harapan yang ada di depannya. Xuan Ziwen, gunakan peluru gangguan stasioner. Orang-orang dari Shrek dan Sekte Tang ikut aku untuk membantu Wu Yuhao dan Tang Wutong. Penatua Xuan menginstruksikan. Semua orang dari Sekte Tang sudah sangat bersemangat. Mereka segera terbang dari kota Starlo menuju Wu Yuhao dan Tang Wutong. Zhu Xilin saat melihat Wu Yuhao, namun dia tidak mundur. Mengapa? Mengapa kau memberitahuku bahwa kau akan berkultivasi tertutup selama waktu yang lama? Tahukah kau bahwa aku tidak berani memulai perang denganmu? Mengapa? Baiklah, aku akan memberitahu alasannya. Kau harusnya tahu mengapa aku memilih untuk menikah dengan Sutianan. Aku melakukannya untuk membalas dendam. Aku melakukannya untuk membalaskan dendamku dan orang tuaku. Itu dia. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Dai Hao. Dia adalah orang yang membunuh ayahku. Itu dia memimpin pasukannya dan menduduki tanah kami. Itu adalah tentaranya yang membunuh ayahku. Ibuku meninggal karena kesedihan. Keluargaku putus karena dia. Dia membuatku menjadi yatim piatu. Aku hanya hidup untuk membalas dendam. Aku hidup untuk membunuhnya. Jika kau tidak membiarkanku memulai perang, aku harus menunggu selama 10 tahun. Aku tidak bisa menunggu selama 10 tahun, tahukah kau? Aku takut padamu karena kau terlalu kuat. Aku tidak takut seberapa kuat Kekaisaran Starlo ataupun Kekaisaran Dowling dalam 10 tahun ini. Bagaimana teknologi alat jiwa bisa ditangkap dengan begitu mudah? Tapi aku takut padamu. Aku takut kau akan menjadi lebih kuat. Kau sudah sangat kuat. Aku pribadi melihatmu mencapai kemampuan limit dahulu. Seberapa kuat dirimu dalam 10 tahun? Aku tidak bisa menilainya. Ketika itu terjadi, tidakkah kau akan menghentikanku jika aku mencoba memulai perang? Bagaimana aku bisa membalas dendam jika kau turun tangan? Bagaimana aku bisa membunuh musuhku?
Inilah sebabnya aku kembali pada kata-kataku. Aku mengingkarinya jika aku bisa menghabisinya. Jadi bagaimana jika kau membunuhku? Yuha, biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku membunuhnya. Jika kau membiarkannya, aku tidak akan menyentuh kota Starlo lagi. Karena kau sudah kembali. Aku bisa menyerah pada kota Starlo, namun Daihao harus mati. Dia harus mati! Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.